Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sarmila, NIM 2102221153. Adapun tujuan dari video ini untuk menyelesaikan tugas AIK 3. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan pembaharuan dan pemurnian dalam Islam serta dalam hal apa keduanya dapat diberlakukan. Pemurnian dalam Islam berarti menghidupkan kembali rambu-rambu Islam dan menegakkan pilar-pilar Islamia agama Islam dan menjaga nas-nas yang sahih secara bersih dan membersihkan agama dari bid'ah dan penyimpangan yang mengotori. Pembaharuan dalam Islam yaitu upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dan perkembangan baru yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Pemurnian dan pembaharuan dapat diberlakukan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya tentang pemahaman agama dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tokoh pembaharuan dalam dunia Islam disertai dengan pokok pemikirannya. Telah terdapat tokoh pembaharuan Islam di masa modern dengan disertai rumusan pemikirannya, yaitu ialah sebagai berikut. Muhammad bin Abdul Wahab, pokok pemikirannya yaitu hanyalah hadis dan juga Al-Quran yang menjadi sumber asli dari ajaran Islam. Berbagai pendapat ulama tidak menjadi sebuah sumber. Taklid kepada seorang ulama telah tidak dibenarkan. Pintu ihtijat terbuka dan juga tidak tertutup. Syah Waliullah, pokok pemikirannya yaitu terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam yang terdapat oleh sistem kekhalifahan untuk menjadi sebuah sistem kerajaan. Adat istiadat dan juga ajaran bukan agama Islam telah masuk ke dalam keyakinan dari umat Islam. Sistem demokrasi yang terdapat di dalam kekhalifahan telah diganti dengan sebuah sistem monarki absolut. Perpecahan yang terjadi di dalam kalangan umat Islam telah disebabkan dengan berbagai macam pertentangan aliran yang terdapat pada agama Islam. Muhammad Ali Pasha, pokok pemikirannya yaitu corak pemerintahan absolut dan juga otokrasi harus segera diganti dengan sebuah pemerintahan demokratis. Kemunduran umat Islam ini sendiri tidak dapat disebabkan karena agama Islam tidak sesuai dengan berbagai perkembangan zaman dan juga perubahan kondisi. Tidak terdapat pemisahan di antara politik dan juga agama. Yang ketiga, sebutkan teori menurut kalian masuknya Islam di Nusantara dan bagaimana prosesnya teori Mekah. Teori Mekah ini didukung oleh Jesse Van Leur, Anthony H. John Stewie Arnold hingga Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi di kawasan yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya. Itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Teori dan bukti yang dipaparkan Hamka tersebut didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa kaum saudagar dari Arab cukup dominan dalam aktivitas perdagangan ke wilayah Nusantara. Sebagian dari pedagang Arab tersebut kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Muslim. Mereka bersama-sama kemudian melakukan kegiatan dakwah Islam di berbagai wilayah di Nusantara. Yang keempat, jelaskan secara rinci sejarah didirikannya Muhammadiyah dan profil singkat KH Ahmad Dahlan. Pada tanggal 18 November 1912, 8 Zulhijjah 133 Hijriah, Ahmad Dahlan adalah seorang ulama muslim terpelajar lulusan dari Mekah. Mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ada beberapa motif yang melatar belakangi berdirinya gerakan ini. Di antara yang penting adalah keterbelakangan masyarakat muslim. Banyaknya muslim yang masih menyukai klinik dan banyaknya kristenisasi di kawasan penduduk miskin. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung usaha KH Ahmad Dahlan.
untuk memurnikan ajaran Islam yang menurut anggapannya banyak dipengaruhi hal-hal mistik. Kegiatan ini pada awalnya juga memiliki basis dakwah untuk wanita dan kaum muda berupa pengajian Sidratul Muntaha. Terlahir dengan nama Muhammad Darwisi pada 1 Agustus 1868, Ahmad Dahlan merupakan putra keempat dari 7 bersaudara dari pasangan KH Abu Bakar bin Sulaiman dan Siti Aminah binti Ibrahim bin Hasan. Ahmad Dahlan sempat menetap di Mekah dan melakukan haji pada usia 15 tahun. Di Mekah ia memperdalam ilmu agamanya dengan berguru kepada para ulama pembaharu Islam. Pada tahun 1912 atau tepatnya 18 November 1912, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Kampung Kauman, sebuah kampung di dalam kompleks Keraton Yogyakarta. Ketika pulang dari Mekah, Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Seorang pahlawan nasional dan pendiri Aisyah bersama Siti Walidah, KH Ahmad Dahlan memiliki 6 orang anak, yaitu Johana, Zidarj, Dahlan Siti, Bushro Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahara. KH Ahmad Dahlan meninggal pada tahun 1923 dan dimakamkan di pemakaman Karangkanjen, Yogyakarta. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan MKCH Muhammadiyah dan apa isi kandungan MKCH atau matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah landasan ideologis persyarikatan Muhammadiyah yang dalam bentuk dokumen yang berisi cita-cita hidup dan keyakinan, mengandung prinsip-prinsip dasar pandangan Muhammadiyah yang bersifat ideologis, paham agama dan bagaimana fungsi dan misi Muhammadiyah dimanifestasikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keenam, jelaskan hakikat dan sifat Muhammadiyah yang Anda pahami. Hakikat Muhammadiyah adalah sebuah bentuk dari entitas permanen yang dimiliki oleh Muhammadiyah yang dimana pelaksanaannya berada di bagian daripada puncak entitas permanen seperti A'yan Sabitah, dan juga akan dapat realisasi dengan menggunakan tajalli atau manifestasi untuk manifestasi unggul ilahi yang pada akhirnya akan menjadi sebuah bentuk media penampakan dari segala macam bentuk kebaikan yang ada dan juga keberkahan yang dimana berada di alam semesta serta keberadaan serta menjadi entitas tertinggi dan juga berada pada puncak kedekatan yang dianggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat dari Muhammadiyah yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang ketujuh, apa fungsi dan tujuan dari AD/ART Muhammadiyah serta apa yang menjadi identitas dan asas pergerakannya. Tujuan yang pertama untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, melaksanakan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Yang kedua, usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam anggaran rumah tangga. Yang ketiga, penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan adalah pimpinan Muhammadiyah. Fungsi utama dari AD/ART adalah sebagai pedoman utama untuk semua anggota dan pengurus dalam membuat berbagai peraturan organisasi serta menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Identitas Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Identitas Muhammadiyah dapat diidentifikasi sebagai gerakan, yakni Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Asas Muhammadiyah adalah Islam. Maksudnya adalah asas ideologi persyarikatan Muhammadiyah adalah Islam, bukan kapitalis dan bukan pula sosialis. Saat ini ideologi yang berkembang di dunia ada 3 yang dominan, yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam.
Yang kedelapan, bagaimana sistem keorganisasian di Muhammadiyah yang Anda ketahui. Muhammadiyah memiliki sistem organisasi yang terbentuk dengan proses yang panjang, merupakan sebuah kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen untuk mencapai tujuan. Di Muhammadiyah ada namanya sistem paham yang memiliki 4 unsur, yaitu keyakinan hidup, tujuan hidup, ajaran-ajaran hidup, dan yang keempat adalah langkah serta cara yang dilakukan untuk menempuh tujuan hidup. Yang kesembilan, apa itu organisasi otonom Muhammadiyah? Sebutkan 2 ortom 2 Muhammadiyah yang ada organisasi. Otonom, ortom merupakan Muhammadiyah adalah organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan bimbingan dan pengawasan, diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri, membina warga Persyarikatan Muhammadiyah tertentu, dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Organisasi otonom Muhammadiyah antara lain Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyatul Aisyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Watan, dan Tapak Suci. 10. Apa yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi Islam yang lain? Pembentukan Muhammadiyah banyak merefleksikan pada perintah di Al-Quran. Selain itu, gerakan Muhammadiyah yang berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. NU saat ini tidak hanya dikenal sebagai kelompok tradisional, tetapi juga dikenal sebagai penggagas beberapa kebijakan yang sangat berpengaruh kepada umat. Prinsip yang dipegang oleh NU menggenggam pendirian dasar bahwa Islam adalah agama yang fitri dan suci, yang bersifat saling menghormati, menghargai, menjunjung nilai-nilai luhur yang dipercayai masyarakat Indonesia. Wahdah Islamiyah adalah organisasi dan gerakan Islam yang memilih jalan wasatiyah, tengah atau moderat sebagai frame gerakannya. Wahdah Islamiyah bertransformasi menjadi gerakan yang lebih kontekstual dalam beradaptasi dengan kondisi dan kultur masyarakat. Wahdah Islamiyah bertransformasi menjadi sebuah organisasi modern yang tidak hanya berkutat pada pendekatan dakwah yang bersifat klasikal saja. Wahdah Islamiyah melebarkan sayap gerakannya pada gerakan sosio-kultural, ekonomi, politik, hingga gerakan keperempuanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.